Untuk cemilan Ayu, gimana cara pisah BPJS karena sudah tidak satu kakak biar bayar sendiri-sendiri. Untuk itu boleh ke kantor BPJS terdekatnya Kak. Cemilan Ayu atau Kak Ayu. Ini untuk kita pisahkan, tetapi Kak Ayunya boleh bawa kakak masing-masing ya, atau boleh berbentuk dicetak, kakak cetak, atau juga boleh foto dari masing-masing kakak yang ingin dipisahkan. Seperti itu ya Kak Ayu ya. Untuk Kak Zahiranya ini daftar Vaskes lanjutan ini mau mendaftarkan antrian online atau bagaimana Kak Zahira? Seperti itu. Kalau misalnya Kak Zahira ingin perpindahan Vaskes jika gagal menggunakan aplikasi mobil CKN, tentunya boleh menggunakan WhatsApp Pandawa. Jika ingin menggunakan kanal BPJS Kesehatan tatap muka ya Kak Bayu ya. Tetapi jika memang ingin langsung ke BPJS terdekatnya juga boleh Kak Zahira ya, seperti itu. Dari Kak Samta nih Kak, kalau di JKN statusnya nggak aktif terus tapi pas di keterangan kartunya aktif, gimana tuh? Keterangan kartunya kakak cek di mana kak? Ya, Mohon ceknya di maaf, mana tuh? iya, jika di aplikasi mobil JK ini ada tanda silang, tetapi untuk di informasi kartunya atau informasi pesertanya ini aktif, berarti kakak lockout terlebih dahulu aplikasi mobil JKN-nya. Setelah itu boleh di loginkan ulang kembali, seperti itu ya kak, santai ya, Ya. seperti itu. Dari Kak Egi Febrian nih Kak, BPJS aku hilang, apakah bisa diurus lagi? BPJS untuk ini kartu BPJS Ya. kesehatannya atau bagaimana Kak Egi? Jika memang kartu BPJS kesehatan hilang untuk saat ini kan mohon maaf memang tidak ada lagi pencetakan kartu. Jadi nanti Kak Egi-nya boleh dicek dulu di WhatsApp Pandawa apakah NIK Kak Egi ini aktif atau tidaknya. Jika memang untuk NIK-nya atau NIK-nya ini aktif masih bisa digunakan Kak Egi walaupun tidak menggunakan kartu BPJS, boleh bawa kartu keluarga atau KTP ya Kak Bayu ya, Ya, betul. seperti itu. Gitu ya Kak Egi. Jadi kalau kartu BPJS-nya hilang, nggak apa-apa Kak. Jadi kalau berobat itu bisa pakai KK atau KTP. Yang Iya penting benar sekali. statusnya aktif Kak. Iya. Boleh Kak Friday kalau mau bertanya boleh di kolom chat ya. Untuk Kak Lina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Lina. Waalaikumsalam. Dari Kak Teh Kotak, untuk pengurangan anggota keluarga tanpa alasan bisa tidak non PBI atau mandiri? Pindah Kak, mohon maaf. Pengurangan anggota keluarga. Pengurangan anggota keluarganya karena apa Kak? Ya, anggotanya tidak ada alasan tanpa alasan kata. Tidak bisa untuk pengurangan Kak Kotak. Iya, karena jika memang tidak ada dalam kondisi misalkan mandiri ya Kak Kotak ya. Jika mandiri ini untuk nonaktifnya ada dua tadi pilihannya. Jika mohon maaf pesertanya ini meninggal dunia baru bisa kita nonaktifkan, atau yang kedua ini pergi ke luar negeri boleh kita nonaktifkan. Seperti itu ya Kak Bayu ya. Tapi jika memang tanpa alasan mohon maaf memang tidak bisa untuk kita nonaktifkan. Itu ya Teh Kotak. Untuk Kak Safa Octavia udah bikin rujukan ke puskesmas tapi di aplikasi JKN nggak ada mau ngambil non antrian jadi nggak bisa. Untuk Kak Safa boleh ditanyakan terlebih dahulu Kak Safa di puskesmasnya sudah di online kan atau tidaknya, karena untuk jika memang sebelumnya belum pernah berobat atau berobat pertama untuk ke rumah sakit ya Kak Bayu ya, ini berarti kita harus entry manual terlebih dahulu, seperti itu ya Kak Bayu ya. Selanjutnya dari Kak Slamet nih, apakah anak yang umurnya udah lebih dari 21 tahun bukan lagi tanggungan? Untuk Kak Slamet. Kak Selamat untuk Kak Selamat ini yang mohon maaf yang perusahaan, tanggungan perusahaan atau PNS atau P3K atau BUMN dan
TNI, Polri. Ini tentunya untuk anak itu biasanya pada saat 21 tahun ini sudah akan otomatis nonaktif ya Kak Bayu ya. Tetapi jika anak Kak Slamet ini masih berkuliah, tentunya boleh setiap tahunnya dilampirkan surat keterangan aktif kuliah atau bukti pembayaran UKT terakhirnya Kak Slamet. Batas usianya sampai ditanggung dari BPJS Kesehatan sampai 25 tahun. Seperti itu Kak Slamet. Ya seperti itu ya Kak Selamat. Jadi memang kalau sudah 20 tahun itu tidak ditanggung Ya, lagi kecuali dia masih masih berkuliah berlanjut ya. kuliah. Itu masih bisa ditanggung sampai usia 25 25 tahun. tahun. Ya. Dari Kang Mus, Kak saya tunggakan 5 orang. Bisa nggak saya melunasinya 1 orang dulu? Untuk Kang Mus ini mohon maaf ya Kak Mus, ini untuk tunggakan jika memang dalam satu data ini tidak bisa untuk melunasi hanya salah satu karena akan muncul seluruhnya seperti itu Kak Mus. Jika memang keberatan, Kak Mus boleh namanya menggunakan program rehab ya Kak Bayu ya, Ya, seperti itu. ya, mohon maaf nih Kang Mus, jadi Iya. nggak bisa untuk melunasinya untuk 1 orang dulu karena terdatanya itu di satu Satu kakak ya, data iya ya satu benar. data. Kalau misal keberatan ada program rehab Rehab untuk mencicil. menyicil iurannya, tunggakannya Kang Mus. Kopi susu BPJS Mandiri bisa Kak untuk pengalihan ke BPJS yang gratis boleh, tetapi Kak kopi susu ini harus pengusulannya di kantor kelurahan sesuai dengan domisili Kak kopi susu atau juga boleh ke dinas sosial Kak seperti Ya, itu. bisa kayak berubah dari yang Iya, mandiri ke yang boleh. gratis, tapi ya mengusulkan dulu ke kelurahan atau ke dinas sosial Sosial. Kak. Dari Kak Hai, BPJS saya dari Mandiri tiba-tiba berubah ke PBI, sekarang nonaktif, mau aktifkan kembali gimana ya? Untuk pengaktifan kembali, ini boleh kakak ke BPJS terdekatnya, boleh ke segmen yang berbayar lagi ya Kak Bayu ya. Itu boleh ke kantor BPJS terdekat, atau juga boleh juga menggunakan WhatsApp Pandawa, aplikasi mobile CKN juga boleh. Atau Kak Hai-nya ini jika ingin yang gratis lagi namanya, boleh dicoba langsung ke kantor kelurahannya atau ke dinas sosialnya, seperti itu. Ya, seperti itu Kak Hai. Untuk Kak Diana mau pindah vaskes gimana? Untuk pindah vaskes ini tentunya mudah ya Kak Diana ya, boleh langsung ke kantor BPJS terdekat Kak Diana. Tetapi jika memang BPJS kesehatan kantornya jauh, boleh tentunya menggunakan WhatsApp Pandawa atau juga boleh menggunakan aplikasi mobile CKN. Untuk nomor WhatsApp Pandawa boleh Kak Diana untuk disimpan ya atau di-save nomor di atas ini ya, seperti itu. Dari Kak Roma Gurning, anak saya masih kuliah tapi BPJS-nya udah dinonaktifkan. BPJS masih kuliah, ini berarti Kak Roma. Kak Roma, ini boleh Kak Roma untuk namanya pengupdatean data anaknya jika memang masih kuliah, boleh dibawa surat keterangan aktif kuliahnya atau pembayaran UKT terakhirnya. Boleh ke kantor BPJS terdekatnya atau juga boleh menggunakan WhatsApp Pandawa, seperti itu. Ya, jadi harus dilakukan update data dulu ya Kak Iya, Roma. benar sekali. Bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat atau melalui Pandawa. Iya.
Dari Kak Via, kalau mau cicil tunggakan BPJS kemana ya? Dan kalau udah lunas, boleh lanjut? Untuk Kak Via, untuk cicil program ini ada program rehab ya Kak Via ya. Untuk program rehab ini Kak Via boleh tentunya pendaftarannya boleh ke kantor BPJS terdekat juga boleh Kak Via. Atau juga Kak Via agar lebih mudahnya boleh juga di rumah saja boleh bisa ya Kak Bayu ya Ya, menggunakan aplikasi mobil JKN ada namanya fitur rehab seperti itu. Jika memang sudah dilunasi biasanya langsung aktif Kak Via dan untuk pembayaran nanti akan normal kembali. Jadi diusahakan Kak Via jangan sampai menunggak lagi. Seperti itu ya Kak Bayu ya. ya betul. Jadi bisa lanjut seperti biasa Kak kalau sudah lunas. Jangan lupa bayar iurannya secara rutin kayak biar nggak nunggak Iya, lagi. benar sekali. Dari Kak Acil, Kak Iya. misalkan mandiri punya tunggakan, mau ke yang gratis, bisa atau harus dilunasin dulu tunggakannya? Untuk ini boleh untuk pengusulan ulang ke yang gratis juga bisa Kak Acil. Ini pada saat Kak Acil ini ingin pengalian ke segmen yang gratis boleh diajukan lagi pengajuan di kantor kelurahan atau boleh juga ke dinas sosial sesuai dengan domisili. Tetapi untuk tunggakan ini memang kita sarankan untuk dibayarkan ya Kak Bayu ya Ya agar betul. menghindari nantinya jika memang sudah teralihkan ke segmen yang gratis setelah itu nonaktif itu kan harus dibayarkan juga Kak Bayu jika Ya, memang ingin teralihkan lagi ke segmen yang berbayar seperti itu ya Kak Acil ya. Jadi memang kami sarankan untuk dibayarkan. Jika memang keberatan untuk membayarkan langsung boleh menggunakan program rehab ya Kak Bayu ya ya atau betul. program cicil seperti itu. Jadi bisa ya Kak, saat ada tunggakan mau pindah ke yang gratis tuh bisa, cuman tunggakannya itu nggak akan hilang Kak. Jadi Ya tidak akan. memang harus dibayarkan kalau ada tunggakan, seperti itu Kak Acil. Dari Kak Diana, kalau mau pindah Vaskes gimana? Bisa lewat aplikasi mobile JKN, Ya bisa lewat Pandawa juga bisa boleh. Kak. Untuk Kak Ajis, kalau peserta BPJS Mandiri sudah wafat, apa bisa dinonaktifkan? Tentunya boleh Kak Ajis. Untuk melakukan pelaporan boleh ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa mohon maaf surat keterangan meninggal dunianya atau akta kematiannya Kak Aziz. Nanti kita cek terlebih dahulu apakah masih memiliki tunggakan atau tidaknya seperti itu. Ya bisa ya Kak Aziz, kalau karena kondisinya meninggal itu bisa dinonaktifkan. Iya, benar sekali. Kak Sucipto, untuk anak, untuk jadi tanggungan anak PNS, P3K atau bekerja di perusahaan atau TNI, Polri, ini atau PPU ya Kak Sucipto ya. Ini biasanya untuk anaknya biasanya sampai dengan usia 21 tahun. Ini sudah tidak ditanggung lagi, tetapi jika memang untuk anaknya masih berkuliah, bisa untuk dilampirkan surat keterangan aktif kuliahnya sampai usia 25 tahun. Setiap tahunnya harus dilampirkan kasus cipta seperti itu. Dari Bunda Musi, kakak mau nanya kalau saya mau bayar tunggakan di lain kota bisa nggak?
Tentunya bisa Kak, menggunakan m-banking juga boleh Kak untuk pembayaran tunggakannya. Tidak harus untuk di wilayah tertentu ya, karena di seluruh Indonesia boleh pembayaran tunggakan. Ya, kalau mau ngurus langsung di kantor cabang juga boleh ya di Iya, kota lain, nggak harus disesuai iya, domisili. ya benar sekali. Untuk Kak Nunu, untuk mau ganti nomor handphone yang terbarunya, ini boleh menggunakan WA Pandawa, bisa untuk pengupdatean nomor handphone. Atau jika memang masih terkendala, boleh ke BPJS terdekatnya Kak Nunu, seperti itu ya. Dari Kak Rano, bisa nggak kita ubah dari kelas 2 ke kelas 1? Untuk ini sudah 1 tahun atau belum Kak Rano? Jika memang sudah 1 tahun di kelas 2, untuk kenaikan kelas boleh. Tetapi jika memang dirawat inap di rumah sakit, belum bisa untuk dipindahkan atau diubah kelasnya, ini boleh juga Kak di rumah sakit tetapi dengan biaya tambahan. Ya. Seperti itu ya Kak Bayu ya. Ada biaya tambahan untuk penaikan kelas di rumah sakit. Dari Kak Nikmir, cara cek BPJS kita masih aktif atau tidak gimana? Bisa lewat Pandawa Kak ya, lewat aplikasi WhatsApp itu nomornya di atas itu Kak, 0811 8 165 165. Ya. Itu bisa ngecek status keaktifan peserta. Untuk Kak Awan, ini dari Mandiri bisa nggak ke PBI? Bisa Kak Awan. Yang terpenting Kak Awan ini pengajuannya di kantor kelurahan atau ke dinas sosial Kak, sesuai dengan domisili ya. Kak, kalau pindah vaskes bisa berobat di situ sampai lama nggak? Soalnya jauh dari vaskes sebelumnya. Pindah vaskes. Ya, Jadi mau pindah vaskes nih, baru pindah vaskes jika memang Kak Haja. Kak Haja, jika memang Kak Haja baru dipindahkan di bulan ini kan berlakunya nanti di tanggal 1 bulan Dan November berikutnya, ya, ya. bulan November. Jadi setelah itu untuk berobatnya boleh di sana lagi di situ terus Kak, atau di vaskes yang sudah dipindahkan seperti itu. Tapi tidak boleh juga untuk di vaskes yang lain karena kan Kakak sudah dipindahkan seperti itu. Untuk Kak Suci, jika memang untuk yang gratis ini boleh Kak Suci untuk pengajuannya atau tanya persyaratan agar lebih lengkap boleh ke kantor kelurahan atau ke dinas sosial Kak, seperti itu ya. Dari Kak Mira, Kak telat bayar BPJS apa kena denda? Untuk telat pembayaran BPJS di segmen yang berbayar tentunya ada denda pelayanan ya Kak Bayu ya, jika dirawat inap di rumah sakit. Maka dari itu kami menyarankan memang setiap bulannya untuk rutin untuk dibayarkan ya Kak Bayu ya, untuk menghindari pada saat kita dirawat inap di rumah sakit, ini kita terkena denda pelayanan namanya. Denda pelayanan ini kan sanksi dari kita menunggak tadi. Diusahakan setiap bulannya melakukan pembayaran rutin. Jika memang lupa untuk membayarkan, terkadang lupa, ini boleh namanya dibukakan auto debit BPJS Kesehatan agar ini langsung terpotong otomatis dari rekening seperti itu. Jadi ada dendanya Kak ya kalau telat bayar itu, kalau kita mengakses layanan rawat inap gitu, Iya. kita terkena denda pelayanan namanya Kak. Jadi harus rutin bayar iurannya Kak. Bisa ada fitur namanya auto debit, jadi Auto debit. nggak akan lupa itu Kak kalau pakai fitur Iya. auto debit. Jadi nggak akan telat bayar lagi. Dari Kak
tracking, Kak kalau nggak aktif 5 tahun, terus mau aktifin lagi, gimana ya? Tidak aktif 5 tahun ini di segmen apa Kak? Dicek dulu ya segmen Ya, sebelumnya itu apa sebelumnya gitu. apa? Yang gratis atau yang mandiri, Ya, Kak? benar sekali. Untuk Kak Sarwono, cara untuk aktifkan kembali BPJS yang gratis, ini kakak pengusulan lagi kak di kantor kelurahan sesuai dengan domisili atau ke dinas sosial sesuai dengan domisili seperti itu. Jadi kalau anak masih kuliah sampai umur 25 bisa dan harus diperbarui setiap tahunnya, Kak? Iya Iya, benar bisa, sekali Kak. kak. Karena akan nonaktif secara otomatis di 21 tahun ya kak Bayu ya seperti itu. Tapi jika memang sudah di atas 25 tahun, mohon maaf, walaupun sedang berkuliah ini tidak Ya, bisa lagi ditanggung ya ya Kak Bayu ya. maksimal di 25 tahun. Tahun, iya. Dari Kak Andrian, Kak kalau yang BPJS yang gratis itu dalam masa penangguhan, kenapa ya? BPJS gratis dalam masa penangguhan ini berarti untuk yang gratisnya sudah diajukan, tetapi masih untuk aktifnya nanti per tanggal 1 bulan berikutnya. Jika pada saat ini di bulan Oktober ya Kak Bayu ya, ini masih tertulisnya penangguhan, tetapi yang gratis berarti nanti per tanggal 1 bulan November sudah aktif Kak, seperti itu. Boleh dicek ulang kembali seperti itu. Seperti itu ya Kak Andrian. Jadi itu tinggal menunggu Iya, menunggu waktu aja di awal bulan nanti akan aktif, aktif Kak. kembali. Dari Kak tracking nih lanjutnya yang tadi nih yang nunggak 5 tahun tadi nih. Kalau dulu saya bekerja di pemerintahan sebagai pekerja kontrak. Ya, berarti kakak boleh kak untuk ke kantor BPJS terdekatnya atau juga boleh menggunakan WhatsApp Pandawa jika kakak memang ingin data yang berbayar kembali Kak Bayu ya. Ini nanti ada dua pilihan kak tracking. Yang pertama kakak akan terkena masa tunggu 14 hari atau yang kedua bisa langsung aktif di hari yang sama. Tetapi dicek terlebih dahulu untuk kapan nonaktifnya seperti itu. Jika memang sudah dirasa untuk nonaktifnya sudah 5 tahun, ini berarti untuk ini jika memang ingin langsung aktif di hari yang sama, ini akan terkena maksimal 25 bulan ya Kak Bayu atau Ya, 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jika ingin yang langsung aktif di hari yang sama. Dan untuk perkaliannya ini dikalikan dengan sesuai dengan kakak tracking mau pilih kelas yang mana. Kelas 1 150.000 per orang dan per bulan. Untuk kelas 2 ini 100.000 per orang dan per bulan. Untuk kelas 3 35.000. Seperti itu ya kak tracking ya. dari Bu Ida punya kartu BPJS tapi hilang kartunya. Gimana caranya supaya dapat lagi?
Untuk saat ini mohon maaf Kak Ida, memang tidak ada lagi pencetakan kartu ya Kak Ida ya. Jadi tentunya kita lebih mudah atau lebih simpel, kita bisa membawa kartu keluarga ya Kak Bayu ya. Ya. Atau jika memang Atau sudah ada untuk KTP, boleh bawa KTP. Atau jika memang sudah login aplikasi mobil JKN, tentunya di aplikasi mobil JKN lebih dipermudah lagi karena ada kartu digitalnya seperti itu. gitu ya Bu Ida, jadi nggak perlu khawatir kartu BPJS-nya hilang, karena kalau Iya. mau berobat bisa pakai KK, KTP itu bisa Kak, atau download aplikasi Aplikasi mobil mobil JKN, JKN di situ juga ada kartu digitalnya Kak. Iya. Baik Bu Ida. Kak Agung bisa ya Kak Agung ya ke BPJS yang mandiri, dari BPJS mandiri ke yang gratis boleh. Tapi namanya pengusulan boleh diusulkan di kantor kelurahan atau ke dinas sosial terdekatnya ya Kak ya. Untuk Kak Laut Biru, saya sebagai perantau kesulitan saat mau pakai BPJS, soalnya selalu berpindah-pindah. Untuk itu tentunya boleh Kak Laut untuk untuk berobatnya boleh ya Kak ya, dalam 1 bulan 3 kali kunjungan boleh di berbeda wilayah, karena kan kakak berbeda-beda ya informasinya seperti itu. Tapi jika memang Kak Lautnya menetap di sana, mohon izin untuk dipindahkan saja Kak Laut ya, seperti itu vaskesnya. Dari Kak Anissa Kak, kalau mau aktifin BPJS yang PB itu prosesnya gimana? Nah, kalau yang PB itu kita mengusulkan ke kelurahan Kak ya, Kak Anissa, ke kelurahan atau ke kantor dinas sosial sesuai domisili Kak. Iya benar sekali Kak Baik. Untuk myself, jika memang verifikasi wajah di mobil JKN-nya selalu gagal, boleh coba di tempat yang terang ya Kak ya, atau juga boleh ke kantor BPJS terdekatnya, nanti dibantu atau diarahkan seperti itu. Ya, betul Kak. Dari Kak Kamila Zain, saya punya tunggakan 2 tahun, mau bayar cicil bisa kah? Bisa Kak. Bisa. Ya. Bisa, ada namanya program rehab Kak. Jadi bisa mendaftar melalui aplikasi mobil JKN bisa, atau datang langsung ke kantor cabang terdekat tuh bisa Kak. Jadi ada tunggakan 2 tahun tuh bisa dicicil Kak. Untuk Kak Didin, untuk tiap bulan ada tagihan 2 jiwa, sedangkan yang terdaftar cuma 1 jiwa. Gimana tuh Kak? Ini Kak Didin boleh dipastikan lagi ya, nanti boleh ke kantor BPJS terdekatnya agar untuk lebih pasti siapa saja yang sudah terdaftar. Nanti bisa dicek, jika memang tidak sesuai nanti boleh diproses juga ya Kak Bayu ya di kantor BPJS terdekatnya. Untuk Kak Cimut, untuk BPJS kesehatannya, jika nomor handphonenya hilang, ini boleh Kak diupdate nomor handphonenya.
nomor handphonenya bisa pengupdatean ke kantor BPJS terdekat juga boleh, atau agar lebih mudah menggunakan WhatsApp Pandawa juga boleh. Untuk nomor handphone WhatsApp Pandawa ada di atas ya Kak Cimut ya, boleh disimpan atau di save. Untuk Mama Fatin, Kak mau tanya, KIS PBI suami saya tidak aktif tapi istri dan anaknya aktif KIS PBI. Kenapa ya? Ini untuk itu boleh juga, untuk biasanya ada pengurangan anggaran dari pemerintah ya Kak Bayu ya. Jika memang ingin aktif lagi yang gratis, suaminya boleh Kak, namanya pengajuan ulang. Pengajuan ulang tentunya boleh di kantor kelurahan atau ke dinas sosial terdekatnya, atau juga jika ingin yang berbayar boleh juga ke kantor BPJS Kesehatan atau juga menggunakan WhatsApp Pandawa untuk pengalihan. Seperti itu ya Mama Fatin ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang PBI itu tiba-tiba nonaktif, itu masih mau tetap di PBI, itu mengajukan ulang aja di kelurahan atau Iya, dinas benar sosial sekali. setempat. Dari Kak Widianto, Kak bisa nggak daftarkan BPJS orang tua tapi pembayarannya potong gaji dari saya? Untuk Kak siapa? Widianto. Kak Widianto. Untuk Kak Widianto ini yang di segmen apa Kak? Mohon maaf, ditanggung perusahaan atau bagaimana? Dia PNS. 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 Untuk PNS apakah, mohon maaf, PNS daerah atau PNS pusat? Untuk PNS pusat yang bisa, tetapi untuk PNS daerah ini memang bisa, tetapi mohon maaf dari masing-masing daerah atau instansinya tidak mengambil atau menarik iuran 1%, sehingga untuk PNS daerah ini belum bisa untuk ditambahkan iuran 1%-nya. Berbeda jika memang Kak Widianya ini di segmen yang PNS pusat Kak Widya, seperti itu. Dari Kak Wida, Kak daftar BPJS bisa online nggak? Bisa Kak Bayu, bisa menggunakan WhatsApp Pandawa atau aplikasi mobil JKN. Di atas ini ya Kak ya, disimpan nomornya. Bisa kayak daftar online, nggak harus datang ke kantor cabang, Iya, itu benar bisa sekali. lewat aplikasi mobil JKN atau lewat Pandawa. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk Iya, pertemuan hari untuk ini sesi karena hari ini udah ya Kak ya Bayu udah ya. sore juga nih. Besok kita live lagi. Live lagi. Jadi kalau nggak mau ketinggalan boleh di follow dulu. Iya benar. Oke, teman-teman, mohon maaf nih kalau komen-komennya ada yang belum kebaca nih ya. Bisa DM, bisa nanti kami bantu jawab. Ya, Atau boleh. bisa nanti next live lagi, gabung lagi jadi tanya lagi. Ya, agar tidak ketinggalan boleh juga ya Kak Bayu ya, di follow ya. Ya, betul. Biar nanti ketika pada saat kami live, kakak-kakak bisa langsung mengetahui kapan kami live atau tidaknya. Seperti itu ya Kak Bayu ya. Betul sekali. Jangan lupa untuk rutin bayar iuran, jadi kartunya status kepesertaannya itu selalu aktif dan bisa digunakan. Oke. Baik, sekian. Sampai jumpa lagi. Bye bye.